warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Ayat Tarbawi serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kami dapat membuat video ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita berada di zaman penuh kenikmatan, Islam dan ilmu. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan kami tentang hari kiamat. Yang pertama yaitu pengertian hari kiamat. Pengertian hari kiamat dalam Islam adalah peristiwa akhir dari seluruh kehidupan manusia dengan hancurnya seluruh alam semesta ini beserta makhluk hidup lainnya yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun makhluk yang tahu atau meramalkan kapan hari kiamat itu akan terjadi. Hal ini sebagaimana telah tercantum di dalam surah Al-A'raf ayat 187 sebagai berikut. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk, bagi kita yang ada di langit maupun di bumi, dan tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu pada Allah, tapi kebanyakan manusia tidak dapat mengetahuinya. Ini yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 1. Peristiwa hari kiamat ini wajib untuk kita ketahui, sebab ini adalah termasuk ke dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Dengan mengimani akan datangnya hari kiamat, kita sebagai umat muslim seharusnya menghindari segala perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memperbanyak amalan baik untuk mendapatkan pahala serta menghapus dosa yang telah kita perbuat. Baiklah, jenis-jenisnya akan dilanjutkan rekan saya Nuraini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua tentang jenis-jenis kiamat. Dalam Islam, kiamat terbagi menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro merupakan berakhirnya sebahagian kehidupan yang ada di dunia. Kiamat ini biasanya disebut sebagai kiamat kecil. Sejatinya, kiamat sugro adalah bencana alam hingga kematian yang menimpa seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya mengenai kiamat sugro yang berbunyi, jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka kursinya diperlihatkan kepadanya pada saat pagi hingga sore hari. Jika ia termasuk ahli surga, maka ia akan melihat jelas gambaran dirinya sebagai ahli neraka. Dikatakan kepadanya, ini kursimu, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kehancuran seluruh alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya,
bahwa kiamat kubro terjadi pada hari Jumat. Sebaik-baik matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu, dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir kami akan membahas tentang dalil hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran mengenai datangnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat tidak dapat diketahui melalui dalil nakli sebagai berikut. Pada Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 18 yang artinya langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Dan juga terdapat dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-2 yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ditanggung. Dan yang terakhir surah Az-Zumar ayat 68, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk hidup yang ada di langit maupun yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Nah, itulah 3 dalil yang membahas tentang datangnya hari kiamat yang tidak dapat kita ketahui melalui dalil nakli. Nah, setelah itu kita akan membahas Q&A. Sekian, terima kasih. Nah, di sini teman-teman banyak yang bertanya tentang hari kiamat. Pertanyaannya adalah, Apa saja peristiwa besar yang terjadi pada hari kiamat terhadap makhluk di dunia ini? Kemudian yang kedua, tolong jelaskan seperti apa tanda datangnya hari kiamat itu tiba. Adapun yang ketiga, apa ciri-ciri datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan As-Sunnah? nah, ketiga pertanyaan tadi pertanyaannya sama sebenarnya, jadi kami jawabnya langsung jadi satu. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi ini. Waktu terjadinya pun hanya Allah yang mengetahuinya. Tanda-tanda datangnya hari kiamat itu menurut Al-Quran yaitu munculnya Imam Mahdi, munculnya Nabi Isa yang akan menjadi saksi bagi atas umat manusia. Itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 159. Dan terdapat juga di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94 yang di dalamnya itu terdapat mengenai pembahasan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Terus matahari terbit dari arah barat, munculnya binatang melata, dan munculnya kabut. Nah, ini terdapat dalam surah Ad-Duhan. Sekian, terima kasih. Yang hadis akan dilanjutkan teman saya. Dalam hadis Hudzaifah bin Usaid, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda, yaitu bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, kemudian di negeri timur, di Jazirah Arab terjadi ad-dukhan, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar dari cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Pertanyaan selanjutnya, manusia seperti apa yang akan muncul pada hari kiamat nanti? Tolong sebutkan dalil dan jika ada. Manusia yang akan muncul pada hari kiamat nanti ialah
Imam Mahdi, Nabi Isa alaihi salam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Di sini kami menjelaskan salah satunya, yaitu mengenai kemunculannya Imam Mahdi. Dalil hadis tentang kedatangan Imam Mahdi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia tidak akan hilang atau tidak akan lenyap hingga seseorang dari ahlul baitku menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an, yang artinya Al-Mahdi berasal dari ahlul baitku, dari keturunan Fatimah. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dengan pertanyaan, sebutkan hikmah iman kepada hari akhir. Kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada hari akhir pasti akan senantiasa beramal soleh. Misalnya menjalani sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir, puasa Senin Kamis, apalagi puasa Ramadan dan sebagainya. Karena kita meyakini bahwa setelah hari akhir itu pasti akan ada hari pembalasan, di mana semua perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada teman yang bertanya, kapan datangnya hari kiamat dan apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika hari kiamat itu tiba? Tak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Meski begitu, kita diperintahkan untuk percaya bahwa kiamat pasti akan datang. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbincang dengan salah satu sahabatnya mengenai hari kiamat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada sahabat mengenai persiapannya menuju hari kiamat. Anas bin Malik meriwayatkan, ada seseorang lelaki datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Beliau bertanya kembali kepadanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Lelaki tersebut menjawab, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya engkau akan bersama-sama orang yang engkau cintai. Hadis muttafaqun alaih. Sampai kapanpun kiamat tetaplah rahasia ilahi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui waktu datangnya kiamat, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis di atas, perlu kita ketahui bahwa sebaik-baik persiapan menghadapi kiamat adalah keimanan, ketakwaan, serta kesolehan kita. Walaupun suatu saat kita ditakdirkan untuk menjumpai ajal terlebih dahulu tanpa menemui hari kiamat, maka berbagai persiapan tersebut tentu bermanfaat sebagai bekal menghadapi hari perhitungan. Baiklah, ke pertanyaan selanjutnya, ada juga banyak yang menanyai dengan pertanyaan seperti ini. Apa saja kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah hari kiamat dan bagaimana akhir kejadian tersebut? Nah, langsung saja saya jawab, yaitu setelah kiamat itu manusia akan dibangkitkan dari alam kubur yang biasanya kita sebut yaumul ba'ats. Seluruh manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan Allah guna untuk memperhitungkan amal perbuatannya. Yang kedua, setelah dibangkitkan dalam kubur, kita akan berkumpul di suatu padang mahsyar atau padang maupul, yang artinya tempat berhenti sementara. Yang ini biasanya kita sebut dengan yaumul mahsyar. Nah, yang ketiga, barulah kita mengikuti hari perhitungan amal baik dan buruk,
Nah, semua bibir terkunci rapat, hanya anggota tubuh yang bersaksi. Ini biasanya disebut dengan yaumul hisab. Nah, yang keempat yaitu yaumul mizan, hari penimbangan amal perbuatan manusia setelah dihitung baik buruknya ketika hidup di dunia. Yang selanjutnya Kitaul Kitab. Ini pemberian buku catatan amal manusia. Ketika lembaran catatan amal itu dibagikan, seluruh manusia berlutut menanti panggilan untuk menghadap Allah, Rabb alam semesta. Yang keenam, Al-Haud atau telaga. Di padang mahsyar, setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum mukmin akan mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW bernama Al-Kautsar yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketujuh, jembatan Sirat. Jembatan membentang di atas neraka ini, permukaan ketinggiannya sangat tipis dan sangat tajam, lebih tipis dari rambut. Tahap ini menjadi penentu manusia apakah masuk neraka atau masuk surga. Masing-masing melewati jembatan ini sesuai dengan amalnya, amal yang ada. Nah, selanjutnya yaitu syafaat Nabi Muhammad. Nah, ketika kita menjalani perhisapan Allah, ada seorang hamba yang Allah beri kekhususan untuk memberi syafaat atau pertolongan kepada manusia. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk pertanyaan selanjutnya, penjelasan mengenai Dukhan itu apa dan bagaimana? Salah satu surat tentang hari akhir yang perlu dipahami adalah surah Ad-Dukhan. Dalam surat ini, Allah menjelaskan tentang Dukhan. Dukhan termasuk dalam beberapa tanda akhir zaman yang dapat akan terjadi di kelak kemudian hari. Untuk mengetahui apa itu Dukhan, bisa dipahami melalui Quran surah Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Dalam surat ini Allah berfirman, maka tunggulah dari ketika langit membawa Dukhan yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran surah Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Baiklah, ke pertanyaan teman kita yang terakhir. Dengan pertanyaan, beliau bilang, saya pernah mendengar bahwa ada yang tidak hancur di hari kiamat nanti. Apakah hal tersebut serta berikan contohnya? Meskipun terjadi kehancuran yang tidak bersisa sama sekali, namun memang ada hal-hal yang dalam kuasaannya tetap utuh, yaitu seperti surga dan neraka. Jika sangkakala ditiupkan, surga dan neraka ini tidak akan hancur. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kekekalan surga dan neraka dalam banyak ayat. Salah satu ayatnya yaitu dalam Quran surah Al-Hud ayat 106 sampai 108. Nah, yang kedua, arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak akan hancur juga, di mana arsy ini adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 74 sampai 75. Nah, yang ketiga yaitu yang tidak bakal hancur, ada pula kursi milik Allah. Seperti apa kursi Allah milik Allah itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361 sahih. Nah, yang selanjutnya yang tidak bakal hancur yaitu Lauh Mahfuz, di mana ini adalah kitab tempat Allah untuk menuliskan segala catatan alam semesta. Adapun nama lain dari Lauh Mahfuz adalah Al-Quran, yaitu Ummul Alkitab. Baiklah, yang kelima yang tidak bakal hancur yaitu yang kelima, kolam atau pena. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian
Kemudian Al-Qalam berkata, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Sahih. Yang terakhir yang tidak bakal hancur pada hari kiamat nanti yaitu tulang ekor manusia. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari menjelaskan, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali tulang ekor kecuali akan hancur atau dimakan tanah kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit menjadi kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 4953. Sekian, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, yaitu pengertian, jenis-jenis, dan dalil tentang hari kiamat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.